Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadlul hub fillah wal has alah. Bab menjelaskan tentang al-hub fillah, cinta karena Allah, wal has serta motivasi, anjuran, arahan, alaih atas cinta karena membela Allah. Wa ilam rajul, dan memberitahu kepada laki man yuhibbuhu, orang yang dia mencintainya, annahu yuhibbuh, yang mana dia benar-benar mencintainya. Wa madza yaqul lahu idza alamah, dan apa yang akan diucapkan untuknya di saat memberitahukannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'hu, orang-orang yang bersama dengan beliau, asyidda 'alal kufar, dia keras kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi kalau sesama muslimin, ruhama sangat belas, sangat penyayang. Ini ciri khas orang-orang yang bersama dengan kanjeng Nabi. Kalau sama orang kafir keras, maknanya bukan ketemu orang kafir itu dipukulin, bukan, tanpa dasar. Karena Nabi telah memberikan keamanan bagi kafir yang tidak mengganggu. Kafir yang patuh kepada peraturan Islam di saat dia hidup di mayoritas kaum muslimin, sehingga Nabi sampai menegaskan man adzazimiyan faqad adzani, yang mengganggu kafir zimmi yang aman, yang enggak memerangi orang Islam, tunduk dengan peraturan Islam karena memang hidup di mayoritas kaum muslimin, yang ganggu mereka faqad adzani, sama dengan mengganggu aku Nabi. Wa man adzani faqad adzallah, yang ganggu aku Nabi sama dengan mengganggu Allah. Kalau ganggu Allah, ya falyatabawa maqadahu minan nar, sama dengan dia telah mempesan tempatnya di neraka Allah, waliyadzubillah min. Orang Islam itu memang asyidda 'alal kufar, dia keras kepada orang kafir. Artinya dia benar-benar ketika bersangkutan dengan ideologi kekafiran tidak main-main. Ya, serius. Bahasa toleransi ya toleransi, tapi jangan toleransi kebablasan sehingga sampai mengucapkan yang dilarang, mengagungkan syiar-syiarnya kafir, atau bahkan menganggap agama mereka benar, waliyadzubillah. Asyidda 'alal kufar, benar-benar kalau hubungan orang kafir tidak. Kenapa? Karena agama yang benar cuma satu, Islam. Ya. Wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu, yang mencari selain Islam untuk dijadikan agama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, jangan buat-buat. Ini ciri khas orang-orang yang bersama dengan Nabi. Ini bukan sekedar cerita sahabat saja, ini juga membahas kepada kita yang Anda mengaku bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri khasnya kalau berkaitan dengan ideologi kekafiran tidak
main, tidak akan ngomong, tidak akan bersikap, tidak akan bergabung yang di situ ada unsur kafir, unsur syiar agama mereka atau ridho kepada agama mereka. Enggak. Itu kalau kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum. Kalau sesama orang muslim ruhama, membantu, ikut merasakan derita yang diderita saudara Islam. Ini ajaran Nabi. Nabi mengatakan man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Kalau kita itu nggak mau merasakan derita yang diderita oleh saudara muslim kita, walau beda daerah, beda kota, beda pulau, beda negara sekalipun, asal dia muslim, dia adalah saudara kita dan disatukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, yang enggak ikut merasakan derita yang ditimpa oleh saudara Islam kita, falaysa minhum, Anda tidak dimasukkan golongan kepada orang Islam, kata Nabi. Ya, harus namanya apa? Ruhama bainahum. Orang Islam itu ciri khasnya ruhama bainahum, bukan eker-ekeran bainahum. Paham di sini? Kadang-kadang orang Islam lagi ada penggawean rusuh-rusuh. Ya, cari aktivitas, suka fitnah sana, fitnah sini dan sebagainya. Hasud. Ini penyakit. Ya, penyakit. Taib. Kemudian diteruskan ruhama'u bainahum adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Mereka orang Islam itu ciri khas lagi adzillah 'alal mu'minin. Ketika bersama orang mukmin adzillah, saling merendah, saling mengutamakan. Pun panjenengan riyin, jenengan mengutamakan. Tapi ingat ya, al-isar fil qurbi makruh. Mendahulukan saudara Islam yang lain terkait ibadah untuk mendekatkan kepada Allah, hukumnya makruh. Pun jangan pun nyumbang, jenengan riyen mawon kalau tak keri-keri nutup mawon. Nutupnya 30 juta. Nah, artinya al-isar fil qurbi, mengutamakan saudara yang lain dalam al-qurb, mendekatkan kepada Allah, hukumnya makruh. Cari soft depan pun jenengan sing ajeng mawon pun to kula tak wis jenengan sing langkung utama padi rasa-rasa ning ngarep lek ngantuk konangan misalnya. Adillah 'alal mu'min. Ya, sifatnya orang mukmin nanti akan digambarkan wa yusiruna 'ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Sifat orang mukmin suka mendahulukan orang mukmin yang lain padahal dirinya sangat butuh. Ini namanya. Ini baru mukmin beneran ini. Ya. Kemudian aizzah 'alal kuffar, 'alal kafirin. Kalau orang kafir, enggak, saya enggak butuh sama orang kafir. Ya. Tarahum ruk'an sujada. Yang mana bisa kita lihat orang-orang Islam itu kau lihat apa? Ruka, sujud, banyak ruku, banyak sujud. Niku ciri khas niki. Senengane ruku, senengane sujud. Dawe Kanjeng Nabi, kondisi menungso sing paling cedhek karo Gusti Allah dalam kondisi sujud. Lewes cedek garek jaluk saokeh wae bayar listrik nggih, anake wae daftar sekolah, anake arep ngene butuh iki nggih kebutuhan belajar wae ngene, sebutkan saja semuanya. Lek sampean ora gelem njaluk malah dibenci karo Allah Subhanahu. Istiqomah mawon, tapi lek njaluk karo kanca istiqomah ya sampean ya butuh tapi aja bendina, Pak.
Istiqomah apa ibadah, njaluk rapi istiqomah. Minta pada Allah. Jadi orang mukmin apa tarahum ruk'an sujada. Mereka banyak rukuk, mereka banyak sujud. Dalam keadaan sujud itu apa? Untuk upaya mereka mendekatkan kepada Allah. Maka dikatakan tidak ada cara terbaik, tercepat supaya kita bisa cepat dekat kepada Allah kecuali dengan cara aksir memperbanyak daripada sujud. Makanya Allah katakan apa? Wasjud waqtarib. Sujudo kamu jadi dekat. Sujud kamu jadi dekat. Apalagi Anda baca surat Sajdah, ada di situ sunnah sujud tilawah. Anda sujud, setan ini delok langsung mewek, nangis. Ya Allah, hamba ini beruntung diperintahkan sama Allah wasjud waqtarib, sujudo nyedeko karo Gusti Allah, dia patuh, falahul jannah, dia dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Beda kepada aku, wa id qala rabbuka lil malaikati usjudu li adam fasajadu illa iblis. Aku gak gelem sujud. Aku gak gelem sujud. Ya, ngelihat Anda banyak sujud, setan seperti itu. Le aku gak gelem sujud, fali annar, makanya aku entuk neraka. Jadi sadar nggih? Sadar nggih? Nanti roh mboten tiyang gendeng sadar lek gendeng. Aku sementara saya isih gendeng sik ngene iki lho aku. Lek kowe ora gendeng kowe bisane stres. Wong gendenge njaluk rokok lo rong udil duwe sapak ya ora gelem njaluk mek rong udil iki gendenge tenanan. Lek njaluk rong udil duwe sapak disaki wae iki padha ra wae dhewe jan ya. Ngene oke. Sampe diteni, gendeng tenanan njaluk dhek, Mas rokok rong udil, duwe loro, siji kok wae sapak siji kok loro. Nek kalau sampean njaluk loro wae sapak, sampean yo ngerti ya. Ya Allah. Hakada, jadi sujud. Ini sebagai ciri khas orang-orang mukmin, tarahum ruk'an sujada. Banyak sujud mereka. Malah Sayyidina Ali ibn Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muthalib, putra daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas niku aksar minas sujud, senengane ngokehne sujud sampai disebut as-sajjad, wong sing ngokehne sujud. Sayyidina Ali ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib, di saat sujud terjadi kebakaran rumahnya, masyarakat jerit-jerit, annar yabna Rasulillah, ada api, hei cucunya Nabi, sedikit pun tidak mengangkatkan kepalanya dari tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu kondisi terdekat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bubar geni ditekoki jenengan kok gak wedi. Masyarakat wedi kabeh, omah kobong. Apa katanya? Di saat saya sujud, saya telah dibuat lupa dengan api neraka yang jauh lebih panas daripada api dunia. Iki tenanan iki. Kita oke. Ade kan pas wis rada mumet bingung digewedhek makdut ngono ya. Ya. Pun perbanyak sujud. Ya. Kemudian yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka banyak sujud, enggak ada tendensi kecuali fadl minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan ridha daripada Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tandanya orang-orang hebat, orang-orang mukmin, maka fi wujuhihim, di dalam wajah-wajahnya, min asari sujud, ada bekas-bekas daripada sujud. Berarti baduke Lah kula Mas kula kok mboten gosong-gosong pripun resepe napa niku. Sampeyan golek karpet sing kasar aja diusuk-usuk.
Ini perhatikan. Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Di dalam wajahnya ada bekas daripada perbanyak sujud. Napa kudu gosong? Napa kudu gosong? Ada mengatakan memang bekas sujud secara zahir ya, berarti rodok gosong. Ada sepakatan seperti itu. Ada mengatakan itu bukan masalah zahiriyah, itu apa? Nurul khusyuk. Orang yang memperbanyak sujud dari hatinya mengeluarkan cahaya, dari cahaya itu apa? Nampak di wajahnya. Wong niku sedek karo kekasih dengan kecintaannya nek wajah semringah mboten. Sampe misale sas nyedek sapa sing senengi. Ujug mlaku mesa-mesa mboten. Seperada nur, ada cahaya wajahnya. Ngira oke. Metu ka omah kon kok mesa-mesa meneh apa to jane? Wis ora kena diomong-omongne ya. Nah nih, kenapa? Karena baru dekat sama kekasihnya. Hakada orang sering sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasjud waqtarib. Sujud keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu nampak, dari hatinya senang sehingga nampak di wajahnya semeringah. Namanya nuril khusyuk. Orang yang selalu banyak sujud kelihatan daripada wajahnya cahaya kekhusyuan di dalam hati. Ati niki lek pas padang wajahe enten efeke mboten. Enten efeke mboten. Saman misalnya nduduk oke ngaji mesam-mesem mboten kira-kira. Halo. Ada efeknya apa enggak? Ada efeknya, tapi nek Mas rana apa-apa tas dilesoni bojone ngaji ae ngono. Nek mburi mau meneng ra nyambung. Ada efeknya. Jadi punya masalah itu ngefek di wajah. Akhirnya kancane ngaji sampean sampai bingung ki nyaput wong apa aku nesu karo aku padahal di masalah nek omahmu. Ada efeknya. Hakada setelah Anda dekat dengan kekasih Anda Allah Subhanahu wa ta'ala, ada efeknya. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Wajah iki enak disawah. Senajan wong ireng oke sujud wajah enak. Gitu ten. Gitu oke. Masyaallah. Sampai dikatakan dalika masalahum fit Taurah wa masalahum fil Injil. Orang-orang seperti itu sudah diungkapkan, dijelaskan dalam kitab Taurah dan kitab Injil. Ya. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarah. Seperti tanaman yang mengeluarkan daripada syat'ah, tunas-tunasnya, fa'azarah, maka menjadi kuat. Fastaghlat fastawala suqih, menjadi kuat. Yu'jibuz zurra, sehingga sing nandur dia malah menjadi ta'ajub. Liyaghita bihimul kufar, supaya orang kafir menjadi marah. Islam dikundisi titik cilik, ditindas. Pengikutnya orang-orang lemah, mantan budak, kalau enggak fuqara. Itu Islam. Ya, makanya awalnya dengan sembunyi, akhirnya menjadi nampak, akhirnya tambah kuat, sampai kuat. Ditampakkan kekuatannya orang Islam oleh Allah kepada orang kafir, liyaghidha bihimul kuffar, ken lorati wong kafir. Makanya sampean lek karo wong sing hasud karo sampean, aja sampean ketokne sampean engkrik-engkriken bengkring loro-loroan. Wah, sing hasud seneng mboten. Itu ketilkas mati kata wong. Mami tak wacane hijat tembus berarti ya. Aja ngono, tampakkan duwe-duwe ngoten nggih. Rasa ambune wangi, kuat. Nggih, bingung mriko. Nggih, hakada Allah menampakkan kekuatannya orang Islam di hadapan orang kafir, liyaghita bihimul kufar, supaya marah, supaya tambah sumpek, tambah bingung. Tak ganggu, tak bendung, bonjrot. Ngoten nggih. Saya ganggu dari sini tetap ada bisa. Orang-orangnya saya pengaruhi tetap aja jalan. Jadi Abu Jahal niku
Ketika ada orang ikut Nabi Muhammad, lek wong melarat, budak ditangkap, disiksa. Lek berdagang diancam, pelangganmu bubar. Pokoknya semua model diancam semuanya. Tapi tetap orang merapat, semakin bertambah. Wah, tambah lorati mboten. Maka ada orang kafir. Makanya jangan ikuti orang kafir, ya Allah. Taib. Kemudian walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Walladzina, dan orang-orang tabawwa'u, yang mereka bertempat tinggal, ad-dara, di rumah atau di kota Madinah, wal iman min qablihim, mereka sudah iman dari sebelum mereka, yakni orang-orang muhajir. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka adalah orang-orang, yakni orang Ansar, mencintai man hajara ilaihim, orang-orang yang hijrah kepada mereka, orang-orang Ansar. Jadi sahabat ini kan dikenal dengan dua golongan besar, muhajirin dan ansor. Iki padha hebate. Sampeyan delok. Al-Qur'an memuji mereka. Orang muhajir, hajarai maknanya hijrah, itu asalnya orang Mekah. Sebagai benteng pertama kali Islam didakwahkan di Mekah adalah orang-orang muhajir. Benteng Kanjeng Nabi, dibantu di semuanya. Ketika ada perintah hijrah ke Madinah, maka mereka pun menyatakan Islam tanpa Nabi Muhammad tidak enak. Mereka keluar dari Mekah bersama dengan Kanjeng Nabi. Padahal mereka dicegat sama orang kafir. Lek metu gak oleh nggawa apa-apa. Ya, duit, toko, ladang, ternak nggak dibawa. Kata mereka tidak tergiur itu semuanya. Yang penting di sampingnya Nabi Muhammad SAW. Hebat nama betul. Ade siap orang ngono kira-kira. Bayangne ra teko peneh nglakoni ngoten nggih. Jadi luar biasa. Nyampe di sana disambut oleh orang Ansor. Wong hijrah ra nggawa apa-apa, toko, ternak, sawah, keluarga ditinggalkan semuanya. Ya, disambut oleh orang Ansor, enggak punya apa-apa. Sama Nabi diukhuwahkan, dipersatukan dengan ukhuwah, tali persaudaraan, fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Sampai ceritanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf kan termasuk minal muhajirin, disatukan dengan orang Ansor, maka saudaranya orang Ansor mengatakan, "Ya Abdurrahman bin Auf, aku ndek lemah sakmene, sing separuh nggih sampean. Aku ndek omah sakmene, dibrak separuh nggih sampean. Bojoku enek piro pilihan sing sampean senengi, tak pegat tak rabekne sampean. Nek sampean gelem kabeh kira-kira." Tapi kalau Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkahi hartamu, keluargamu, ya rumahmu. Wis dullani ala suk, aku dudohno nyang pasar wae. Masya Allah. Tapi lek model adi ditawani ngono kira-kira sing tau-tau mikir iki tak tawani tenan lek gelem repot iki ya. Kali-kali sing tahu. Hakadha mereka istighna nas. Enggak ngerasa cukup, enggak ngerasa perlu kepada manusia. Nah, ini mereka. Subhanallah, orang Ansor menyambut mereka. Bahkan dalam ayat ini disebutkan apa? Ayat sebelumnya, wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Jadi apa ini? Walamma dzakarallahu al-muhajirin wa asna alaihim. Jadi ketika Allah memuji kepada mereka, ya, orang-orang muhajir dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang Ansor ditemukan di hatinya enggak ada rasa tersinggung. Kok dhek sing dilem, kok duduk aku? Padahal saya apa? Pembackup, membackingi daripada semua perjuangannya. Kok
Karena mereka berjuang bersama Nabi, nggak cari pujian, nggak cari tendensi. Mereka semuanya yang dicari cuma ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai ketika terjadi peperangan, mendapatkan ghanimah, maka seorang muhajir lebih diutamakan. Kenapa? Karena mereka nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, nggak punya ini. Orang Ansor sedikit pun tidak ngerasa wah, Kanjeng Nabi kok sing dipilih wong sak negarane misalnya. Tidak. La yajidu fi hajah mimma utu. Mereka tidak ditemukan dalam hatinya itu unek-unek grundel. Awake kan gampang grundel nggih. Nyapa kok kaya ngono aku ora. Hah? Wa yasiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Orang Ansar lebih mengutamakan saudaranya orang Muhajir, walaupun padahal di sebagian orang Ansar juga banyak orang yang butuh. Mereka juga banyak yang fakir, yang miskin, yang hidupnya kurang. Tapi ketika ada beberapa harta rampasan perang, lebih diutamakan orang-orang muhajir. Enggak nesu mboten enek grundelan blas. Ini hebatnya mereka. Secara sampean gambane kira-kira bisa sampean. Wah, ngono nggih. Sak desane sing diopeni ngono ae. Ya sudah. Wis Pak ngopeni manusa ya rapit ngono Pak nggih. Nek ngatur manusa ngono nggih bener ya di serekal. Kanjeng Nabi ki adil. Kanjeng Nabi adil sapa sing adil? Ya. Masyaallah. Walladzina tabawwa darwal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Wis memang mereka orang-orang Ansor benar-benar mencintai orang Muhajir dengan hatinya. Walaupun mungkin mereka mungkin diberikan keutamaan, dibagi lebih banyak, tetap mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada orang-orang muhajir. Niku semuanya berhasil atas didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waman yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Wong sing muflih, sing menang, sing model kados tiyang Ansor ngoten niku masyaallah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Salasun ada 3 hal. Man kunna fihi, siapa orangnya ada di dalam itu, wajada bihin, maka dengan 3 tadi akan menemukan halawatal iman, manisnya iman. Apa itu? Ayakunallah wa rasuluhu ahab ilah mimma siwahuma. Orang itu kalau memang benar-benar Allah dijadikan, ya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari keduanya, maka akan ditemukan pada dirinya manisnya iman. Jadi orang sing disenengi ngeluwi sing cinta Allah dan Rasulnya. Kalaupun dia cinta kepada seorang manusia, maka dia tidak cinta kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cinta fulan bukan materinya, urusan bisnisnya saja. Saya cinta fulan karena selalu mendukung saya, membantu saya untuk saya lebih dekat dan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakrah ayya'ud fil kufr, dan dia benci untuk kembali ke kafiran ba'da an qadahullah minhu, setelah Allah selamatkan dia daripada kekafiran, kama yakrah ayyugdafa finnar, seperti setakutnya dia dilempar di dalam kobaran api dunia. Jadi kalau udah 3 ini ditemukan di hati kita, orang itu akan menemukan manisnya iman. Ya. Iman ini diumpamakan seperti pohon. Pohon itu menuju kepada buah dengan beberapa syarat. Iman menuju kepada manisnya iman juga dengan syarat. Gak ono pohon ya langsung buah, mesti
butuh ranting, butuh daun, sadurunge buah butuh napa kembang, proses lagi buah. Ngoten nggih. Hakada iman kita, nggak mungkin iman langsung ngerasakan manisnya, butuh proses. Makanya disebutkan kalau kita udah punya iman berarti sudah punya modal, sudah punya pohon. Cara bahasane sampean wis duwe wit duren misale nggih. Lah iki engko insyaallah enek harapan kepada buahnya. Lah uwite urung apa meneh buah ya tuku misale. Lah iman raya tuku, Pak. Sama lah diwehi gambarane aja nyerengkal ngoten nggih. Iki jenenge gambaran iki. Nah, berarti di sini sebutkan apa? Iman itu seperti pohon. Ya. Adapun ranting-rantingnya adalah seperti ittiba'ul awamir wastinabun nawahi, manut perintah ngedoi larangan. Wis, lenek wit kok pange tambah berarti buahe tambah ngoten nggih. Lah pang kuwi pang daripada pohon itu ibarat iman adalah manut perintah ngedoi larangan. Saman duwe wit duren diomongi aja mbok dawe jero omah, ora enek srengenge, kurang banyu dan sebagainya. Pange tambah napa mboten? Pange tambah napa mboten? Tambah kuntes. Ya, iman sama ning ngono kuwi. Iman kula sampeyan kok gak enek amar ma'ruf nahi mungkar, manut perintah ngedoi cegah, pange ora tambah-tambah kaya wit duren nek nggon jero kamar. Kira-kira tambah pang atau tambah mati? Hakada wong sing duweni iman, duweni pohon, kok ora manut perintah, tidak menjauhi larangan, ora tambah pang iso sapa? Mati. Wong lek nglakoni dosa ora krasa diseret-seret nyang kafir, berarti mati. Makanya jenenge dosa saring tarik menarik. Ngene apa nggih? Sampai enek konsep wis to aku elek ritek penting anakku apik. Berarti kan ra gelem apik tiyang niku wau. Sawu kadung ini ki aku. Wis kadung lho nggih. Kula ngaji bah ya ora penak no. Sing kadung ngaji tak lok-lokne mesti aku malah melok ngaji. Ndak misalkan memang tarik menarik. Ya, maksiat itu tarik menarik. Dah, berarti iman pohon ranting-rantingnya pang-pange sama dengan ittiba'ul awamir, ikuti semua perintah Allah dan jauhi larangan. Ngeten lho, Pak. Kula sampeyan iki lek wis manut karo kabeh perintah, ngedoi larangan, wis meh cedhek arepe dadi waline Gusti Allah. Oh, penak ora iki lho. Sampeyan bah, kira-kira wis mlebu kira-kira. Wis susuk iki salah iki. Kalau Anda udah wajib Anda kerjakan. Haram semua ditinggalkan. Kemudian negara nambah titik, tambah al-iksar minas sunnah. Sunnahnya diperbanyak. Wes dadi wali sampean. La in sa'alani la u'tiyannah. Lek njaluk aku Allah tak wai. Walini sa'adani la u'izannah. Kalau minta perlindungan kepada aku Allah tak lindungi. Ya, kuntu sam'au alladhi yasma' bih. Aku Allah akan jadi pendengarannya yang akan dibuat dia mendengar. Dan aku akan menjadi pandangannya yang dibuat memandang, jadi tangannya, kakinya. Itu ungkapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Kapan bisa seperti itu? Jaluk dikabul nih. Berarti kalau sampe ini ojo mek jaluk secara teori saja, perbanyak kerjakan sunnah. Tapi ojo akeh sunahe sing wajib lali lho nggih. Ya padha karo gubuk diopeni gedunge mbruk nih. Pinter apa cerdas niki? Duwe gubuk tengah sawah teko dalduk pangkat diopeni. Nek omah gedunge sing regane triliunan nggih dimbruk nih.
Niku lek ngopeni sunah ninggale wajib. Ya, banyak sudah wis kasarane ngoten kula sampeyan insyaallah lek salat wis kabeh bendina ngoten nggih. Mabuk mendem zina ora alhamdulillah. Tapi hati ini kadang-kadang saya rada bosok titik kadang-kadang. Saya enek sombong, enek riya, enek iki dibahas niki. Niku spesialis sinten Imam Ghazali ya, saged teko malam Kamis. Jadi dibahas itu. Jadi bukan sekedar zahir saja, batinnya juga dibersihkan. Lah wis ngoten, zahire wis salat, manut, patuh, haram dihindari, hatinya udah juga bersih, kemudian memperbanyak sunnah, sudah sing dingen seringnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dadi wali saleh. Dadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum, ora tau duwe susah, ora tau duwe wedi. Niku wali, Pak. Lek mboten panggah ya Allah, keinginanku dereng terpenuhi panggah ngono nggih. Pengen iki urung sida, pengen urung sida. Jane kabeh yo pengen dadi wong sugih tapi faktane panggah ngene-ngene misale. Sunah ra tau dilakoni, sunah diremehne. Sunnah perbanyak. Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ya sudah punya pohon berarti punya iman, ditambah dengan ikuti perintah, jauhi larangan. Wa zuhruha ma yahumu bihi al mu'min minal khair. Lek wis wite kuwi tambah pang berarti wite sehat mboten? Bendina tambah pange. Garek nunggu waktu. Kita oke, duren posisinya pas, ya apapun bentuk pohon buah itu ya, posisinya pas, ngisor awake, batangnya tambah gede, dhuwur pange tambah, garek nunggu waktu muncul nopo kembang. Lah orang mukmin itu bunganya, kembangnya apa? Adalah punya banyak rencana dari kebaikan. Wi kembang misalnya. Sesuk insyaallah harepe bantu, sesuk arepe ngene, engko bengi tahajud, engko bengi ngene, aku ora bakal maksiat, ora bakal rasan-rasan, aku rencana-rencana apik. Wah niki cara duren kembange akeh full ngono nggih. Mulai rontok kabeh, Bu. Gini oke, duranmu over, kembang itu gaya wakeh, wae renek. Gimana? Rencana kok bari langsung nyekel Quran, tasbih, sholat sampai subuh, ngoten nggih. Gini oke, kembang teko mana po? Bener-bener. Tapi ya lumayan toh Pak, wis rencana saya, kene mboten. Timbang Allah iki ngaji bar ya ngopi ya rasa-rasan iki ya sanggenah niki. Aku mang budal ngaji munggah manggu, kudu ngopi, kudu ngaji, kudu ngopi, kudu ngaji. Delalah warungnya tutup ngaji ae ngono nggih. Timbangan sing modern ngeten kan bukan punya kembang niki nggih. Jadi udah hamul khair. Rencana baik itu adalah bunganya. Jadi kalau Anda udah punya banyak gambaran-gambaran keinginan kebaikan, berarti bunganya oke. Setiap ada khabar kebaikan selalu berazam, ya Allah, saya semoga terdepan. Ada informasi baik, ya Allah, saya pengen andil. Ada ini, ya Allah, selalu seperti itu. Wah, kembangnya jangan luar biasa nih. Gimana oke? Ojo nyepelek nih Pak, sementing Pak kembangnya dhisik oke dhisik, kan oke? Ya muga-muga dadi ngono lho, aja kembang lek kok kan alamate ra dadi, aja ngono. Ya. Masyaallah. Nah, jadi bunga daripada pohon tadi adalah keinginan baik daripada orang mukmin. Wa samruha amalu taat. La kembang kemang berhasil sukses menjadi buah itu dengan amal dari yang dia rencanakan. Yo pengen apik tapi yo budal tenan, ngoten lho nggih.
Nggih mboten? Engko bengi tahajud ya budal tenan aja aku gugan-gugan digugah menake kemul tok wae iki. Wis padha kae mang. Berarti bunganya akan menjadi buah ketika beramal. Lah lek wis teko buah, Pak, karo manis karo mateng wis cedhek napa dereng? Wis rada lumayan cedhek. Nggih napa nggih? Wis buah, wah, jadi sampai pangen nika mboten kuat. Sampai ngeles reh, oh ceklek dhisik to. Sudan dia. Ya piye carane ra ceklek nang dicongkok. Kono dicongkok, kaya wit dondong nika lho nggih. Sampai ngeles reh. Wah, berarti sampean nyimpul ya. Berarti lek koken amal malah ceklek malah bubar ya. Sik to, aja di ngono, Pak. Lek duwe gambarane aja cerekal dhisik. Jadi itu tadi sudah bunga kemudian menjadi buah. Maka kalau udah buah sudah dekat dengan yang namanya mateng. Lewes mateng baru ada istilah apa? Halawatul iman. Ya, sudah mulai dia banyak amal. Entar lagi buahnya akan menjadi matang. Lewes matang sama lagi roh hasilnya tenan. Duren sing tak tandur bakno duren montong bakno nggih. Jelas nggih? Rasane istimewa, legi gedhi, isine cilik ngoten nggih. Marem lho ngoten niku. Marem lho, Pak. Masyaallah. Ya. Hakadha halawatul iman iki. Maka kalau sudah kepada buah, insyaallah antar lagi akan menuju kepada halawatul iman. Lah halawatul iman, manisnya iman itu bisa ditemukan jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Makanya wong wis kadung koken kan nggih sering taat karo Allah, maksiat didoi, punya banyak rencana baik dibuktikan dengan perbuatan istiqomah, perbuatan baik itu dilakukan akhirnya lama-lama menjadi mateng, akhirnya kulino seneng api, akhirnya Allah dan Rasulnya lebih dia sukai dari selainnya. Ngaji luwih seneng katimbang cangkruan, iki mulai nek halawatul iman. Jelas mboten? Misalnya malam setu keturun gewetun iki mulai enak halawatul iman. Kok udan alhamdulillah nek nggih alasan ra teko. Lah iki berarti bosok iki. Jelas iki ya. Pokoknya mulai ketinggalan ngaji, ketinggalan sholat, ketinggalan tahajud, ketinggalan duha, ketinggalan jamaah, ketinggalan istiqomah maca Quran, mulai nek getun-getun iki halawah sudah mulai ada. Tapi getune ora blas. Nggih. Terus gak enek getun sama sekali berarti alamat iki wau. Iki buah dicokot menyeng jenenge. Yo ngaji tapi bangga kena penyakit berarti menyengen niku. Sampeyan santri menyeng apa santri sing sehat? Insyaallah sehat insyaallah. Insyaallah. Dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran daripada orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari gambaran tadi wis garek ndelok awake dhewe posisi nek ndi. Apa pange sing bermasalah? Ya, apakah wis pange akeh tapi ora buah ora kembang kan ya nek to nggih. Pange wedan akeh tapi ora tau kembang blas. Itu mboten. Berarti cara enek diinformasi apik ora gogreh ora gumun ra piye. Sesuk ngecor wis ora nyambung ya. Isalipun lho nggih. Lamun diutur ya mboten napa-napa. Artinya wis gak gogreh blas. Iki berarti ya pange akeh tapi ora ndek kembang. Ora ndek kembang arepe wohnya ndi? Apa enak niki bar pang langsung woh ngoten. Nate lho, Pak. Nate lho mboten. Bar pang langsung metu duren arep mboten. Ya kembang dhisik.
Yo gayane pengen insyaallah benjing dugi. Karena mboten dugi ya. Ya Allah. Panas, mungkin mohon ya Allah tansa memperbaiki ya. Tasan memperbaiki iman kita, amalia kita sehingga akan didekatkan kepada kita kepada halawatul iman. Amin Allahumma amin walhamdulillahirabbil hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu ayat. Ya Allah, niki bisa sampean buktikan. Ayate Allah niku gak tau ngapusi blas. Wa man asdaq minallahi qila wa man asdaq minallahi hadisa. Man sopo asdaq sing luwih jujur minallahi katimbang Gusti, gak ono sing luwih jujur katimbang Allah. Qila ucapannya, hadisa ceritanya. Lalu Allah sing dawuh gak pasti itu yang paling benar. Lek kula sampean sing duwe tujuan-tujuan. Maka Allah mengatakan wala yansurannallahu man yansuruh. Estu sungguh, ada kalimat sungguh. Allah akan selalu menolong kepada orang yang mau menolong kepada agama Allah. Ini janji nih bun. Terus kalau sampean misalnya sibuk habis waktunya, hartanya, tenaganya membantu Allah, urusan kita justru akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Qur'an. Innallaha laqawiyyun aziz. Jangan kamu anggap Anda menolong kepada orang yang lemah. Lek sama nulung wong lemah kaya adoh untuk jasane. Nulung wong apes, wong lemah gak ndek apa-apa, atau orang yang sakit mendekati daripada meninggal. Kaya arep entuk balasan adoh. Bar ditulung dong-dongane mati karena itu balasan sampean. Tapi kalau Allah enggak, laqawiyyun aziz, kuat, mulia. Bahkan ya ayyuhalladzina amanu yang dipanggil orang beriman. Bukan ya ayuhan nas, he manusia. Kalau manusia itu orang umum, iman gak iman, ya ahli taat, ahli maksiat masuk kabeh. Ini enggak ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang beriman, intan surullah yansurkum. Sampeyan lek nulung Gusti Allah, Allah bakal nurung karo sampean kabeh. Ditambah apa? Wa yusabbit aqdamakum, sampean akan dikokohkan di dalam keimanan Anda. Diperkuat, dikokohkan dalam keyakinan Anda. Niki lek nulung karo Gusti Allah. Makanya ayo ambil alih, ambil bagian masing-masing di dalam berdakwah membela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai kapasitas kita. Maka insyaallah seluruh keperluan kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma